Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Novita Anggraini, NIM 053. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur laporan keuangan entitas syariah. Dalam melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya merupakan entitas dalam pernyataan standar akuntansi keuangan 101. Dengan menelisik pernyataan standar akuntansi keuangan 101 yang berisi tentang penyajian laporan keuangan syariah, akan diketahui bahwa dalam laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan secara benar dan disertai pengungkapan yang diharuskan pernyataan standar akuntansi keuangan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan keuangan mempunyai unsur yang digunakan untuk pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Unsur yang meliputi laporan keuangan entitas syariah itu yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua ada laporan laba rugi atau laporan kinerja, yang ketiga ada laporan arus kas, yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, yang kelima ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yang keenam ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang ketujuh ada laporan perubahan dana investasi terikat, yang kedelapan ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca. Unsur yang berkaitan dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah yang diperoleh akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh dari entitas syariah. Entitas syariah juga mendapatkan aset melalui pembelian atau produksi sendiri, tetapi transaksi atau peristiwa lain juga bisa memperoleh aset. Selanjutnya ada kewajiban. Kewajiban merupakan peristiwa masa lalu yang menimbulkan hutang entitas syariah pada masa kini. Arus yang keluar dari sumber daya entitas syariah diharapkan mengakibatkan penyelesaian yang mengandung manfaat ekonomi. Selanjutnya ada dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer merupakan diterimanya dana sebagai investasi dari individu dan pihak lainnya, di mana hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana dimiliki oleh entitas syariah dengan pembagian investasi berdasarkan kesepakatan berdasarkan kebajikan entitas syariah. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah yang telah dikurangi oleh kewajiban dan dana syariah temporer. Dalam neraca, jumlah ekuitas ditampilkan tergantung pada pengukuran aset, kewajiban, dan dana syirkah temporer. Neraca yang disusun dengan menggunakan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku dapat meliputi pos yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dan tidak disajikan sebagai bagian dari dana syirkah temporer atau ekuitas. Laporan laba rugi atau laporan kinerja. Laporan laba rugi adalah salah satu unsur laporan lembaga keuangan syariah. Merupakan laporan yang berisi tentang kinerja yang dilakukan dalam periode tertentu. Penghasilan, beban, hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah komponen yang berada dalam laporan kinerja. Penghasilan meliputi keuntungan maupun pendapatan. Pendapatan timbul karena aktivitas entitas syariah yang dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, dividen, royalti, bagi hasil, dan sewa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi. Dengan demikian, maka hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Selanjutnya ada beban. Beban meliputi beban dan kerugian yang timbul akibat pelaksanaan aktivitas entitas syariah. Beban pokok penjualan, gaji, penyusutan merupakan beban yang timbul karena pelaksanaan aktivitas entitas syariah. Beban tersebut
berbentuk berkurangnya aset seperti kas atau arus keluar, aset tetap, dan persediaan. Yang terakhir ada hak pihak ketiga atau sebagai hasil. Adalah bagian dari hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian. Laporan arus kas. Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan tentang laporan arus kas telah ditetapkan sebagai susunan laporan arus kas. Selama periode tertentu, laporan arus kas harus melaporkan dan diklasifikasi menurut investasi, pendanaan, dan aktivitas operasi. Contoh dari aktivitas investasi adalah pembelian aset, penerimaan dari penjualan aset, perolehan saham. Contoh dari arus kas adalah aktivitas pendanaan adalah penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya, pembayaran kas pada pemegang saham, penerimaan kas dari emisi obligasi atau pinjaman lainnya, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh penyewa. Contoh dari aktivitas operasi antara lain, penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, penerimaan kas dari komisi, royalti, dan pendapatan lain, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, penerimaan kembali dan pembayaran kas oleh pajak penghasilan, penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi, penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan merupakan gambaran dari perubahan ekuitas entitas syariah berdasarkan prinsip ukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan asal dana zakat, penggunaan dana zakat, kenaikan atau penurunan dana zakat, saldo awal dan saldo akhir dana zakat. Selanjutnya ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Sumber dana kebajikan berasal dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, denda, pendapatan non-halal, dan pengembalian dana kebajikan produktif. Dana kebajikan digunakan untuk dana kebajikan produktif, penggunaan kepentingan umum, kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, sumbangan, saldo awal dan saldo akhir penggunaan dana kebajikan. Selanjutnya ada laporan perubahan dana investasi terikat. Laporan perubahan dana investasi terikat ini merupakan laporan yang menjalankan amanah dalam menjalankan pengelolaan dana yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah. Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi berdasarkan jenisnya dan memisahkan investasi terikat berdasarkan sumber dana. Investasi terikat merupakan investasi yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi yang berasal dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya. Bank syariah menerima imbalan yang telah disepakati di awal tanpa memperhatikan hasil investasi. Bank syariah tidak mempunyai hak menggunakan atau mengeluarkan investasi terikat karena investasi terikat bukan merupakan aset atau kewajiban. Yang terakhir ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Tujuan pembuatan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah salah satunya untuk mengetahui kebenaran pendapatan yang merupakan pendapatan yang dibagi hasilkan dengan pemilik dana dan diterima oleh lembaga keuangan syariah. Demikian presentasi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.